roda kehidupan di muka bumi ini akan terpenuhi. Plus juga kita akan mendapatkan balasan yang sangat melimpah pada hari kiamat. Karena memang syukur adalah salah satu bagian ibadah yang tertinggi balasan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada hari ini Allah masih memilih kita di antara hamba-hambanya yang bisa mengerjakan kewajiban sholat maghrib berjamaah. Dan sekarang kita menunggu sampai menjelang isya juga insya Allah untuk mengerjakan sholat wajib. Begitu juga kita selingi di antaranya untuk sholat, untuk hadir dalam majelis ilmu. Dan ini sebuah nikmat yang luar biasa yang mungkin tidak semua orang Allah berikan peluang tersebut. Maka kita harusnya bersyukur dan menjaga nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, saudaraku seiman, di Rabu ketiga kita akan gunakan untuk materi inspirasi hijrah. Dan hari ini kita bersama salah satu dokter spesialis jantung. Ya. Beliau seperti biasa akan kita kenal lebih jauh tentang CV atau biografinya. Kemudian kita juga akan masuk ke awal mula beliau tersentuh untuk mendekat diri kepada agama atau hijrah bahasa kita biasanya. Kemudian juga masuk ke kiat-kiat istiqomahnya. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, saya rasa tidak asing buat kita semuanya, hari demi hari selalu terulang. Aktivitas kita hampir sama. Bangun pagi dan penuh dengan aktivitas kita sehari-hari yang melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan dan juga sunnah, alhamdulillah itu kebaikan. Atau mungkin hal-hal mubah dalam urusan dunia, makan, bertemu dengan teman-teman, atau beraktivitas secara umum juga kita lakukan. Tapi saya ingin mengingatkan diri saya dan juga teman-teman sekalian, semua ini akan berakhir. Kita nanti akan meninggal dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Bertakwalah kalian semua kepada Allah, atau takut dan tunduklah kepada Allah. Perhatikan baik-baik hari di mana kalian semua dikembalikan kepada Allah. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, kita hidup di lingkungan udaranya asri, makanan kita semuanya berkualitas tinggi, kita pun menjaga olahraga yang cukup. Misalnya Allah mengatakan kalau datang ajalnya maka akan diwafatkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang tidak akan diterlambatkan sesaat dan tidak akan dimajukan sesaat. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali untuk selalu mengontrol sisa umur kita ini. Umur kita sebenarnya yang sudah berlalu. Kalau orang yang dari sini umurnya 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun atau bahkan lebih daripada itu, itulah umur kita yang sebenarnya. Sementara ke depannya kita tidak pernah tahu berapa hari lagi, berapa jam lagi, berapa menit lagi, atau berapa detik lagi kita akan hidup. Oleh karena itu hati-hati, kita harus betul-betul introspeksi diri kita masing-masing. Kalau bukan hal-hal yang baik dalam agama, jangan dikerjakan. Kalau bukan komunitas yang baik dalam pandangan agama, jangan berkumpul dengan mereka. Dan selama itu berbau pelanggaran agama, maksimalkan untuk bisa meninggalkan dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selamat dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Setiap orang dengan masing-masing profesinya usahakan selalu ada hubungannya dengan agama. Saya juga memberikan masukan mungkin untuk tamu kita dan semua teman-teman muslim dokter medis, ya, karena hari ini tamu kita adalah seorang dokter. Maka alangkah baiknya di tempat-tempat praktek Anda juga gunakan untuk berdakwah. Tidak ada salahnya Anda berkorban sedikit uang dengan menyiapkan buku-buku saku agama tentang apa saja. Masalah dahsyatnya doa, masalah keajaiban doa, masalah tata cara sholat dan wudhu serta tayamum, terutama bagi pasien yang sakit misalnya. Atau tentang ruqyah syar'iyah. Banyak sekali yang bisa kita berikan dan kita bagikan cuma-cuma sebagai bentuk dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua teman-teman yang punya profesi apapun bisa menunggangi ini. Bagaimana profesi kita tunggangi untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun sebuah ayat saja. Apa saja yang kita bisa sampaikan, masalah sholat kah, masalah puasa kah, masalah apa saja. Selama kita terlintas di benak kita dan bisa kita untuk sampaikan, maka sampaikan. Kita tidak pernah tahu hidayah Allah akan datang melalui tutur kata yang mana atau potongan kisah yang mana. Tugas kita hanya menyampaikan saja, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, kita akan sapa tamu kita, fadhal. Mungkin antum perkenalkan diri dulu pada teman-teman, nama, mungkin background keluarga, asal dari kota mana, mungkin fadhal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz dan tim jazakumullah khairan atas waktunya pada malam hari ini. Masya Allah, suatu kehormatan untuk bisa berada di sini bersama Ustadz, tim dan juga Bapak Ibu semua. Mungkin memperkenalkan, nama saya Dr. Bobby Arfan Anwar. Saya merupakan seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan dengan tambahan keahlian lagi, konsultan saya di bidang kardiologi intervensi, Ustadz. Mungkin mudahnya dokter jantung yang melakukan tindakan pemasangan ring jantung pada orang-orang yang mengalami serangan jantung akut. Jadi kehidupan saya sehari-hari memang menangani pasien-pasien yang serangan jantung akut, Ustaz. Dulunya asli orang Padang, Ibu semua, di Sumatera Barat. Pendidikan sempat di sini, di Jakarta, S1, spesialisasi di FK Unan, konsultan di M Jamil Padang. Sempat bekerja di Padang selama beberapa waktu, kemudian pindah di Pekanbaru saat ini, Ustaz. Dan dari awal tahun Kaderullah sudah pindah ke Depok saat ini bertugasnya. Kalau latar belakang dari keluarga semuanya alhamdulillah asli orang Minang, Ustaz, dari Sumatera Barat. Kalau sebab untuk masuk ke jurusan kedokteran awalnya seperti apa nih? Pilihan sendiri, pilihan orang tua? Oke, terus terang Ustadz, pada dulu waktu pertama kali ngambil kedokteran ya Ustadz ya, bukan dokter jantung umum, itu memang arahan dari orang tua, dari ibu. Jadi beliau adalah seorang bidan yang memang sejak mudanya sangat ingin agar salah satu dari anak-anaknya menjadi dokter. Karena pernah waktu pendidikan ibunda dulu di Semarang, beliau melihat adik-adik koas yang sangat santun, sangat baik, sangat telaten, dan berharap ada di antara anak-anaknya yang menjadi dokter, Ustadz. Dan alhamdulillah dengan motivasi itu dan doa orang tua dan juga masukan dari keluarga, anak pun memutuskan untuk mengambil kedokteran, Ustadz. Berarti pertimbangannya ibu karena melihat tadi ada akhlak dan muamalah yang baik dari teman-teman yang sedang koas. Nah Ustadz, betul. Jadi ini mungkin salah satu, Masya Allah Ustadz, kalau anak dengar kisah dari ibunda, dari keluarga kami itu tidak ada sebelumnya yang menjadi seorang dokter, tidak ada, Ustadz. Jadi memang pendidikan dasar dari keluarga ibu tidak ada yang pendidikan tinggi sebelumnya. Sampai beliau disekolahkan oleh salah satu anggota keluarganya untuk bidan di Semarang. Pada saat itu beliau melihat ada adik koas yang ngambil kedokteran, sangat santun, sangat baik, sangat telaten, dan beliau berdoa dalam hati, ya Allah, semoga di antara anak-anak saya nanti ada yang menjadi dokter gitu. Dan alhamdulillah Allah mudahkan doa beliau. Berarti bukan lebih kepada ilmu kedokterannya sendiri, tapi karena tersentuh dari akhlak sebagian. Betul, gitu ya. Ustaz. Dari akhlak dari adik-adik koas pada saat itu yang sangat berkesan bagi ibunda saya pada saat itu, Ustaz. Berarti sekarang di keluarga berarti secara umum cuma dokter Bobby sendiri? Iya, jadi anak dokter anak sendiri, satu lagi kakak dokter gigi, Ustaz. Kami cuma berdua. Setelah selesai S1, kan sekarang sudah spesialis jantung. Spesialis jantung, Ustaz. Apa sebabnya? Kenapa pilih spesialis jantung? Iya, jadi kalau di dunia, Ustaz, di Indonesia kita apalagi bicara, penyakit terbanyak itu adalah jantung, Ustaz. Dan apa kira-kira sebabnya? Wah, banyak sekali, Ustadz. Yang pertama, artinya secara persentase orang Indonesia lebih banyak kena penyakit jantung? Secara dunia, artinya secara global dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak kalau kita baca penelitian, Ustadz, pada waktu zaman perang, di saat kita belum damai, itu yang terbanyak penyebab kematian itu infeksi paru, kekurangan gizi. Tapi setelah masa-masa damai, ternyata ada peralihan, Ustadz, dari yang sebelumnya penyakit infeksi ke penyakit pembuluh darah. Di antaranya adalah penyakit jantung dan otak. Dan mayoritas penyebabnya diantaranya pola hidup yang tidak sehat, Ustadz. Seperti apa? Bisa dirincikan, Dok? Iya. Jadi kira-kira faktor apa saja? Kalau dan persentase penyakit jantung di Indonesia ini kira-kira dari semua jenis penyakit yang lain berapa persen? Apa dia terbesar? Dia 10 besar gitu? Mungkin kalau untuk
total persisnya angka mungkin harus Anda baca lagi. Tetapi kalau dari Kemenkes sendiri, di antara penyakit yang menjadi prioritas ke depan itu pertama jantung, stroke, dan kanker. 3 inilah penyakit terbesar di Indonesia saat ini, Ustadz. Dan kalau penyebabnya apa, mungkin juga bagi Bapak Ibu semua ya, karena nikmat jantung kita yang berdetak ini suatu nikmat dari Allah yang Ana yakin ini suatu hal yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga. Yang pertama itu pola hidup yang tidak sehat, Ustadz. Dan yang paling banyak diantaranya yang sering saya edukasi adalah rokok. Dan bisa saya bilang 80-90% pasien serangan jantung di usia produktif, Ustadz. Artinya kalau usia produktif 30-50 tahun, yang kena serangan jantung 80-90% adalah seorang perokok, Ustadz. Belum lagi kalau kita bicara faktor risiko lain seperti hipertensi, tekanan darah tinggi yang nggak dikontrol, diabetes, malas bergerak. Ini juga PR ya Bapak Ibu semua. Kita jangan sampai menjadi muslim yang mageran, artinya tidak mau aktif, memilih naik lift dibandingkan naik tangga. Jangan ya, apalagi kalau masih sehat, masih muda, jangan kebanyakan baring, harus aktif. Kemudian juga, tapi kalau antum bahas itu nanti sebentar turun di sini, nggak ada yang naik lift nanti. Iya. Ini dari lantai 7. Benar Ustaz. Kalau Anda Ustaz di rumah sakit 7 lantai, nggak pernah naik lift, Ustaz. Selalu naik tangga, karena kaki kita, betis kita ini salah satu faktor yang akan menguatkan jantung ternyata, Ustaz. Oh, kalau sering dipakai. Iya, betul. Jalan naik tangga gitu. Iya, bahkan kembali dulu ke satu sebelum jauh. Tadi faktor pertamanya yang dominan rokok. Untuk usia muda rokok tanpa apa keraguan. Sebabnya? Kenapa bisa rokok? Jadi Ustadz, di rokok, kita bicara rokok artinya rokok ada 2 jenis saat ini, konvensional yang tembakau yang biasa, dan satu lagi yang elektrik, vape dan teman-temannya. Produk dari rokok 2 ini Ustadz, itu tanpa ada keraguan semua pakar sepakat isinya adalah racun, Ustaz. Tidak ada kebaikan yang didapat dari rokok ini 2 ini, melainkan semuanya adalah keburukan. Kalaupun ada yang merasakan kebaikan, mungkin merasa lebih segar, lebih fokus, itu sebenarnya dari efek candu yang terpenuhi, Ustaz. Jadi bukan manfaat dari rokok, tapi efek candu nikotin yang terpenuhi oleh penggunanya. Berarti disepakati oleh semua pakar memang itu racun? Tanpa keraguan, Ustaz. Berarti racun yang dilegalkan gitu? Betul. Dan tidak ada produk di dunia yang dikemas, ditulis, ini membunuhmu, tidak ada selain rokok, Ustaz. Semua sepakat, tapi ini kembali, ini adalah masalah bisnis mungkin, masalah pendapatan. Saya tidak tahu. Mungkin itu sebabnya juga kalau di pesawat tidak boleh gitu kan. Ya. Tempat-tempat yang seperti bandara atau tempat-tempat yang memang terjaga sterilnya itu mungkin tidak boleh sama sekali ya. Iya, sepakat, semua sepakat, tidak dibolehkan. Kalau misalnya lagi prakteknya dok, terus kemudian ada pasien datang, kenapa yang sering ditanya merokok sama minuman keras? Apa sebabnya? Iya, jadi di populasi Indonesia, Ustadz, merokok ini merupakan penyebab penyakit kronis terbanyak, Ustadz. Berbeda dengan negara-negara maju, bahkan kita bicara negara asalnya rokok seperti Amerika, di mana angka merokok mereka sudah turun dengan drastis, justru di negara kita meningkat. Bahkan saat ini, per 2025 ini dari survei, sebanyak 74,5% laki-laki di Indonesia adalah seorang perokok, Ustadz. Dan ini semua yang menyumbang pada akhirnya penyakit-penyakit kronis di Indonesia. Mungkin perlu dikasih gambaran ke teman-teman baik online ataupun offline. Baik. Sebenarnya efek pada saat dia merokok, masalahnya apa di jantungnya? Baik. Jadi kembali yang tadi kita lanjutkan, Ustadz. Jadi dalam rokok itu ada ribuan zat kimia, yang ada 4.000 jenis zat kimia yang sifatnya itu membuat peradangan dalam pembuluh darah. Jadi dia menyerang pembuluh darah seseorang, Ustadz. Dan bahayanya efek ini tidak langsung dirasakan pada saat beliau merokok, tidak. Tapi dalam 10 tahun perjalanannya. Bahkan bagi kami sebagai dokter jantung, Ustadz, seseorang dikatakan mantan perokok, di status kami, jika beliau stop merokok secara total 10 tahun. Tapi kalau masih 1 tahun, 2 tahun itu masih seorang perokok. Tapi kalau sudah 10 tahun total baru dibilang mantan perokok. Dan kembali yang tadi, jadi racun ini Bapak Ibu semua, baik itu aktif ataupun pasif, artinya jika ada suami yang merokok dan istrinya terkena asap rokok, Ustadz, itu akan bikin peradangan di sepanjang pembuluh darah yang ada di tubuh kita.
Dan dua pembuluh darah yang paling berbahaya jika terjadi peradangan di jantung, di mana ini akan menyebabkan serangan jantung. Yang kedua di otak yang akan menyebabkan stroke. Kalau ada yang alasan begini, itu kan tadi dokter bilang kalau dia merokok, dia harus kalau dia berhenti 10 tahun gitu. Ya. Kalau orang bilang saya cuma merokok coba-coba saja, sekali atau 2 kali, ada efek nggak? Pasti Ustaz. Tetap Pasti. ada efek. Pasti ada. Seperti apa persentase efeknya? Supaya nanti di sini kalau ada yang mau coba-coba dia juga tahu efeknya. Yang pertama hampir dipastikan satu batang rokok di terminologi dokter jantung cukup satu batang rokok, maka seseorang jika dia melakukan secara rutin dalam seminggu 2 atau 3 batang, dia dikategorikan seorang perokok, Ustadz. Karena satu batang rokok yang dikonsumsi hari ini, efek residunya itu baru hilang secara total di tubuh 10 tahun kemudian kalau beliau berhenti merokok, nggak sebentar. Dan yang jadi walaupun satu batang. Satu batang. Karena satu batang itu sudah cukup bikin peradangan setidaknya di dalam pembuluh darah. Dan secara penelitian ketika dilakukan bedah mayat dan dilihat efek dari rokok ini memang bikin peradangan di mana saluran nafasnya menjadi lebih gelap, pembuluh darahnya menjadi mengalami penyempitan. Apa bisa difahami dari sini dok? Berarti orang setelah merokok dia tidak akan rasakan efek tadi kecuali 10 tahun. Maksudnya efek-efek medis ya? Ya. Berarti kalau setahun pertama 2 tahun tidak ada efek apa-apa? Enggak. Itu yang mungkin banyak orang berkata-kata kalau gitu saya tidak rasa apa-apa gitu. Nah Ustadz, betul. Karena rokok ini sifatnya racun yang bersifat jangka panjang Ustadz. Dia beda dengan racun mungkin racun yang lain yang diminum hari ini dikonsumsi langsung menimbulkan efek negatif. Dia racun yang efeknya jangka panjang atau long term. Dan akan dirasakan rata-rata jika memulai di umur SMP 15 tahun atau SMA. Biasanya dampak klinisnya mulai muncul di umur 35 sampai dengan 50 tahun. Bahkan, seperti apa awal muncul itu efeknya? Kalau jantung sakit dada Ustaz. Yang lain efek-efek dari rokok selain itu apa? Penyakit paru yang paling banyak. Kemudian kalau laki-laki mohon maaf mulai gangguan fungsi laki-lakinya, hipotensi ini banyak kasusnya di umur-umur 40-an. Ada lagi pasien-pasien dengan mengalami penyempitan pembuluh darah di kaki, di tangan sehingga gampang sakit kakinya. Dan penyakit-penyakit kronis sangat banyak. Jadi tapi secara umum penyakit jantung, otak, paru dan yang kita khawatirkan kanker ya Ustaz. Kalau menyebabkan kematian persentasenya besar juga nggak? Iya pasti Ustaz. Pengalaman anak pribadi sebagai dokter jantung yang menangani serangan jantung yang tadi di usia produktif 35 sampai 40 serangan jantung ada yang selamat berhasil yang diizin Allah kami selamatkan dan tidak sedikit yang wafat di tempat kita beri pertolongan itu perokok semua. Dan usianya bahkan usia 35, 38 masih sangat produktif Ustaz. Tapi ketika dia mengalami serangan jantung yang fatal, ya di saat itu jantungnya berhenti. Dan kasusnya nggak sedikit yang seperti itu Ustaz. Tadi selain rokok, apa lagi dok tadi? Oh ya, hipertensi Ustaz, tekanan darah tinggi yang tidak dikontrol. Jadi kalau tekanan darah tinggi ada, sebabnya darah tinggi apa? Yang paling banyak kalau di Indonesia pola makan, tinggi konsumsi tinggi garam, ya. Pola makan seperti apa dok? Coba rinciannya. Ya, mudahnya Ustaz, kalau kita biasa makan makanan yang komersil Ustaz, artinya bukan masakan yang di rumah. Artinya di rumah artinya dimasak oleh istri kita mungkin karena pasti kualitasnya bagus. Garamnya bisa kita atur agar tidak terlalu asin. Kalau kita biasa makan makanan komersil hampir dipastikan itu makanan yang tinggi garam Ustaz. Garam inilah yang dalam jangka panjang itu bisa meningkatkan tekanan darah kita. Ya, di antaranya seperti itu. Yang kedua masalah genetik, jika seandainya orang tua kita memiliki penyakit hipertensi, ada bakat bagi kita untuk juga mengalami hipertensi. Artinya kalau kita mencari restoran yang bagus berkualitas bisa dikontrol. Oh iya bisa. Ya. Iya Ustaz. Oke, terus yang lainnya selain itu? Diabetes, penyakit gula yang terbanyak. Jadi rokok untuk serangan jantung usia muda yang terbanyak adalah perokok. Kemudian hipertensi dan diabetes penyakit gula yang tidak dikontrol. Jadi gulanya tinggi dibiarkan tanpa pengobatan. Itu juga masalah makanan? Iya pasti. Diabetes itu salah satunya selain genetik pola makan kita yang tidak seimbang. Mungkin kebanyakan makan karbohidrat dibandingkan protein, kurang aktivitas, kurang olahraga, akhirnya timbullah namanya resistensi insulin ya di tubuh kita. Tapi kita. karbo dibutuhkan tubuh kan dok? Artinya berarti tinggal diatur. Betul Ustaz. Jadi kalau misalnya di Kemenkes Ustaz, kalau kita punya makan di piring begitu, namanya isi piringku, nasi itu paling banyak
1/3 sampai 2/3 dari piring Ustadz. Sisanya itu sayur, sisanya lauk, apakah daging, ayam atau ikan, itu gizi seimbang dan buah-buahan. Kalau di sini terbalik dong. Ya. Iya. 9/10 itu semuanya Iya. nasi. Apalagi sisanya kalau kita lauknya. makan banyak Ustadz, kita nasi semua. Alhamdulillah Ustadz. Selain karbo apa lagi? Eh, Karena kan kita ini di Indonesia kalau nggak makan nasi katanya belum makan gitu. Iya. Nah, ya saya sering dengar dari jemaah itu ya. Kalau udah dikasih makanan internasional pun ada keju, ada segala, belum makan Ustaz. Belum makan nasi Ustaz. Iya. Jangan salah dulu Ustaz. Jadi nasi itu salah satu ciptaan Allah Azza wa Jalla yang menyehatkan sebenarnya Ustaz. Sumber karbohidrat yang sehat. Jadi bagi kami dokter jantung aneh kalau ada orang yang bilang saya anti makan nasi. Aneh Ustaz. Karena kenyataannya nasi itu kan alami dari beras yang diciptakan Allah kemudian menjadi bahan pokok kita. Yang masalah bukan di nasinya Ustaz, tapi porsi dari nasi yang kita konsumsi per porsinya di sana. Dan tidak ada masalah kalau kita makan banyak diimbangi dengan penggunaan yang sesuai Ustaz. Misalkan kita imbangi dengan olahraga 30 menit setiap hari sehingga energi yang berlebih yang kita konsumsi dibakar untuk aktivitas, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita makannya banyak karbonya dan kebanyakan duduk, tidak ada aktivitas olahraga 30 menit sehari, maka dipastikan itu akan menjadi cadangan lemak, diantaranya ya di perut kita semua ya bapak-bapak semua. Perutnya menjadi buncit, jadi besar karena itu cadangan dari energi yang ditumpuk Ustaz. Kalau normalnya, sehatnya, karbo dikonsumsi sehari berapa banyak? Jadi kita hitungnya bukan karbonya Ustaz, tapi dari kalori. Iya, kalori. Itu 2000 sampai 2500 kalori per harinya. Berarti gabungan semua. Semuanya Ustaz. Tapi dari Kemenkes sudah bikin panduan karena nggak mungkin kita menghitung, kita nggak punya ilmu. Jadi kalau makan piring, karbo itu nasi diantaranya itu 1/3, maksimal 2/3 per porsi Ustaz. Kemudian ada sayur, ada lauk, ada buah. Dan lebih lanjut lagi Ustadz, mungkin tips bagi bapak-bapak semua, urutan makan yang penting Ustadz. Ini mungkin perlu dibahas. Urutan makannya mungkin kalau kita campur semua ya Ustadz ya. Tapi ternyata berdasarkan penelitian yang bagus Bapak Ibu semua, kita memulai dari sayur dulu Ustadz. Sayur dan buah, terutama sayur-sayuran. Jadi habiskan dulu porsi sayurnya, baru kita makan karbo. Karena berdasarkan penelitian, kalau kita makan sayur duluan, maka ada serat yang masuk ke tubuh. Dan serat ini mencegah penyerapan karbohidrat yang terlalu tinggi Ustadz. Jadi gula darah kita nggak akan melonjak dengan drastis. Jadi urutan selain porsi, urutan makan juga diperhatikan. Jadi dari kalau bisa sayur, kemudian mungkin baru protein dan terakhir baru karbohidrat. Begitu. Jadi kenyang duluan ya? Iya. Kalau karbo di awal biasanya pengen nambah. Ini rata-rata kalau buka puasa nasinya langsung. Sama sih Ustaz. Selain itu Dok, selain apa lagi? Apa lagi kira-kira penyebab jantung nih? Iya. Yang pola tidur. Iya betul. Jadi salah satu yang paling diremehkan dalam ikhtiar kita untuk sehat, kadang ada yang bilang saya jaga pola makan, saya olahraga gym, lari, tapi tidurnya berantakan Ustaz. Ini banyak banget. Bahkan ada yang menjadikan me time-nya itu di malam hari. Jadi mungkin di malam hari main gadget mungkin sampai jam 12 malam, akhirnya tidurnya jam 12 malam dan sampai subuh. Ternyata berdasarkan studi Ustadz, orang yang sering begadang artinya memulai tidurnya, walaupun mungkin ada yang bilang 6 sampai 8 jam ya Ustadz tidur yang baik, tapi sangat jarang yang membahas sebenarnya tidur yang terbaik itu tidur di awal waktu Ustadz. Nggak sama kualitas dan hasil kesehatan orang yang tidur di awal waktu mungkin jam 9, jam 10, kemudian bangun tahajud misalkan, dengan orang yang tidur dari jam 12 dan bangunnya mungkin hitungan jamnya sama 6 jam, tapi bangunnya mungkin mepet-mepet habis subuh, nggak sama Ustadz. Jadi makin cepat kita tidur di awal waktu, itu kualitas kesehatan kita lebih baik. Jadi selain pola makan, pola olahraga juga kualitas tidur perlu kita jaga Ustadz, istirahat. Berarti pola tidur. Olahraganya seperti apa? Jadi rekomendasinya untuk kesehatan jantung ya kita bicara ini. Jadi rekomendasinya Ustadz itu olahraga yang dianjurkan, rekomendasinya 30 menit setiap hari Ustadz olahraga. Di antaranya bisa jalan kaki, berenang, angkat beban juga bisa. Mungkin diselang-selangi bisa 3 hari jalan kaki, 2 hari nge-gym misalkan. Bisa Ustadz berenang juga bagus untuk kesehatan.
Tetapi intinya kita punya waktu 150 menit dalam seminggu untuk pola hidup yang aktif dan tentunya olahraga. Ini 150 menit seminggu itu berarti tinggal dibagi. Ya, berarti 30 menit per harinya. Kalau nggak keburu 30 menit per hari, di beberapa studi mengatakan kalaupun kita rapel di akhir minggu 2 jam olahraga rutin itu juga masih bisa mengcover. Kalau 30 menit itu dipecah-pecah gitu? Boleh Ustaz, misalnya pagi hari 15 menit, di malam hari pulang rumah. Dia akumulasi aja dalam sehari. Seperti orang jalan dari rumah ke masjid, dia sudah pulang lagi. Kan habis itu kan istirahat lagi di rumah mungkin. Habis itu datang lagi nanti kalau duhur tutup asar lagi sama. Salah satu pola, ini Masya Allah ya Ustaz, salah satu pola hidup aktif yang ada dalam syariat agama kita ya jalan kaki masjid Ustaz. Itu harus diakui. Ketika kita jalan kaki, kita memperbanyak langkah kaki kita. Dan ini memang ada penelitiannya Bapak Ibu semua. Semakin banyak langkah harian kita Ustadz, itu jantung kita semakin sehat. Jadi cocok ketika kita jalan kaki ke masjid dengan kesehatan yang akan kita dapatkan. Bisa menjadi salah satu gaya hidup aktif. Jadi jangan sampai masjidnya mungkin 500 meter, kita jalan pakai kendaraan, jangan Ustadz. Kalau bisa jalan kaki. Nah kalau tips lagi, kalau sudah biasa jalan kaki dengan kecepatan biasa, ditingkatkan jalan cepat Ustadz. Karena jalan cepat itu juga sangat bagus untuk meningkatkan kesehatan jantung. Memang dalam Islam kita ada tawaf jalan, sa'i jalan. Masya Allah, betul. Ya, dan memang ada di musim haji juga ada jalan ke Jumrah. Memang Islam penuh dengan gerak gitu ya. Masya Allah. Yes. Oke Dok, mungkin tadi itu kita masuk dalam tentang masalah spesialis antum. Dan mudah-mudahan teman-teman dapat informasi. Tentu kalau mau lebih jauh antum bisa membaca tentang masalah jantung ini dan juga berhubungan dengan masalah tadi sebab-sebabnya, kemudian mungkin yang sudah kita bahas juga tadi tentang masalah cara menanganinya ya, hidup sehat, pola tidur, pola makan dan seterusnya. Sekarang Dok, setelah masuk ke spesialis ini atau antum di dunia medis ini, dari awal memang sudah dekat dengan agama atau ada waktu mulai kenal agama di saat studi atau gimana? Ya, baik, Masya Allah. Ini kalau saya ceritakan mungkin justru berbanding terbalik dengan berita akhir-akhir ini Ustadz. Kalau kita ikuti berita akhir-akhir ini, mungkin kalau kita bicara dokter, mungkin Bapak Ibu mendengar kasus-kasus yang ada Ustadz, yang negatif. Juga termasuk pendidikan dokter spesialis akhir-akhir ini, mungkin saya yakin Bapak Ibu juga mengikuti. Tapi mungkin di sisi lain, ini kesempatan yang baik kalau saya sampaikan, banyak dokter-dokter yang justru mendapatkan dengan izin Allah tentunya Ustadz mendapatkan hidayah pada saat menjalani pendidikan dokter spesialis Ustadz. Jadi kalau mungkin untuk pemahaman Bapak Ibu semua, kalau kami sebagai dokter umum Ustadz, kalau ingin mendapatkan gelar dokter spesialis setelah lulus sebagai dokter umum mungkin 5-6 tahun, kami harus menjalani pendidikan tambahan 4-5 tahun lagi untuk mendapatkan keahlian. Kalau saya dokter spesialis jantung. Dan memang dalam masa pendidikan itu Ustadz, hidup kita hanya di rumah sakit Ustadz. Hanya di rumah sakit. Dari pagi habis subuh ke rumah sakit, visite, dan baru akan pulang di malam hari. Semuanya untuk pasien, untuk pendidikan, untuk ilmiah, kita baca jurnal. Memang kehidupannya hanya di sana Ustadz. Dan untuk saya pribadi, alhamdulillah, Allah takdirkan pendidikannya dulu di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Padang. Dan di antara guru kami Ustadz, mungkin saya sebut namanya karena beliau Masya Allah jasanya sangat banyak bagi kami. Namanya Dr. Masul Syafri. Beliau guru kami dan beliau sudah ngaji. Jadi di sela-sela mingguan kami Ustadz, setiap hari Jumat beliau mengadakan program namanya Jumat Mengaji. Jadi kami peserta dokter spesialis, pendidikan, para staf, karena beliau adalah senior di bagian tersebut, mengajak kami sekitar 30 menit untuk mendengarkan kajian Ustadz di forum ilmiah. Beliau memutarkan video Ustadz diantaranya, video-video asatis lainnya, sehingga kami yang memang kehidupannya hanya di rumah sakit ini, mulai mendapatkan paparan tentang agama dari beliau. Itu di rumah sakit? Di rumah sakit Ustadz. Di rumah sakit kita punya conference sendiri, ruangan sendiri untuk pertemuan ilmiah namanya, dan beliau memanfaatkan 1 kali seminggu 30 menit saja untuk diskusi masalah agama, memutar video, dan kami lah peserta didik akhirnya di sana diskusi dan melihat kajian-kajian dari para asatis. Dimulai dari sana Ustadz. Dan juga ada beberapa momentum dan juga saya minta tanggapan dari Ustadz karena ini terus terang hal yang
luar biasa bagi kami. Jadi bagi saya pribadi ada 3 kematian Ustadz dari pasien yang ditangani yang akhirnya menyebabkan hal yang menggerakkan saya dan juga beberapa teman untuk benar-benar sungguh belajar agama. Jadi yang pertama Ustadz 2017 mungkin semester 2 atau 3. Waktu itu kami tugas di IGD rumah sakit, datang salah seorang pasien. Pasien ini serangan jantung, usianya mungkin sekitar 40-50 tahun. Dibawa oleh keluarganya sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jadi ini suatu kasus serangan jantung dengan henti jantung. Kita lihat ini sudah agak sulit untuk tertolong karena sudah terlambat. Dan kami pun melakukan kompresi jantung luar, RJP, kurang lebih setengah sampai 1 jam sesuai SOP yang ada. Nah, dalam follow up yang kami lakukan Ustadz, tidak ada respon sama sekali. Artinya ini kemungkinan sangat kecil untuk tertolong. Di monitor pun sudah asistol namanya. Kita lihat di pupil di matanya itu sudah lebar. Jadi kalau secara teori kedokteran ini udah nggak ada lagi nih orangnya gitu. Akhirnya kami hentikan pertolongan dan bersiap untuk menyampaikan kabar kematian kepada keluarga. Tapi Ustadz di momen itu pasiennya gerak Ustadz. Tangannya terangkat, sebelah kanan terangkat seperti ketarik. Kami semua kaget, kami berkedip kaget, ini kenapa? Ini nggak mungkin secara teori nggak mungkin. Karena kalau jantungnya sudah diam, nggak akan mungkin ada pergerakan dari tubuh pasien. Tangan kanannya bergerak seperti orang ditarik, sudah turun jatuh, tarik jatuh. Kita kaget, terdiam, keluarga pun menangis, karena ini bukan sesuatu yang umum. Dan kita juga melihat kepalanya seperti tertarik ke atas. Itu terjadi selama beberapa menit, kami mematung pada saat itu tidak tahu mau lakukan apa karena secara medis pasien ini tidak bisa ditolong lagi. Jantungnya sudah diam, tanda-tanda kematiannya sudah ada tapi masih ada pergerakan yang seperti ini. Akhirnya setelah kurang lebih 5 menit pasiennya diam dan kami periksa kembali, kami memberanikan dicek lagi, memang sama. Ini sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan dan pasiennya wafat. Kematian kedua Ustadz, ini ya semoga kita dijauhkan dari kasus seperti ini. Ada salah satu pasien yang bolak-balik dirawat di rumah sakit. Beliau ini sakit gagal jantung, jadi sudah pasien kronis. Tapi subhanallah ya, ada satu kebiasaan beliau yang semoga Allah ampuni, yang selalu ini beliau lakukan di rumah sakit Ustadz. Dan membuat para perawat marah sama beliau. Beliau setiap kali dirawat menggoda perawat wanita. Padahal kondisinya sesak nafas, tapi masih ada waktu untuk itu. Itu kenyataan Bapak Ibu. Kondisi megap-megap, tapi masih bisa godain perawat wanita, mahasiswa perawat gitu loh. Tapi perawatnya tergoda nggak? Ya enggak ada. Oh enggak. Enggak. Udah tua Ustadz, udah tua sakit-sakitan kayaknya nggak ada yang minat Ustadz. Pokoknya setiap dia masuk pasti perawatnya nggak mau megang. Jadi tolong deh perawat laki-laki aja yang pegang. Karena ada juga momennya ketika beliau itu dirawat, nggak segan membuka auratnya dan memperlihatkan kepada perawat-perawat wanita. Dan itu nggak normal gitu Ustadz. Jadi dan terakhir ketika di fase-fase terakhir perawatan beliau ketika beliau wafat masih seperti itu. Jadi di sana nauzubillah min zalik, semoga Allah ampuni dan kita jauhkan dari keadaan seperti itu. Saya pikir nggak mungkin, ini nggak normal gitu. Pasti ada sesuatu penyebab kenapa beliau konsisten istiqomah sekali dengan ini pasti ada sesuatu. Tapi nggak bisa saya jawab pada saat itu. Dan kematian ketiga. Ini Masya Allah, saya masih ingat nama beliau, pasien waktu saya junior 2017, namanya Bapak Murad rahimahullah, Ustaz. Beliau adalah pasien yang selalu tersenyum, Ustaz. Pasiennya usia 70 tahun dengan penyakit jantung yang sudah kronis. Berulang kali dirawat Bapak Ibu semua. Sakit dada dirawat. Tapi yang membuat luar biasa setiap kali saya visite Ustaz, beliau tidak pernah mengeluh. Selalu tersenyum, mengucapkan terima kasih kepada anak-anaknya, sudah merawat orang tuanya, nggak pernah berkeluh, sholatnya dijaga dengan baik, ibadah dijaga dengan baik, sampai pada satu momen beliau mengalami serangan jantung yang lebih berat, dan di saat itu kami terpaksa menyarankan tindakan pertolongan. Tapi waktu 2017, teknologi kedokteran jantung tidak semaju sekarang, sehingga memiliki resiko yang tinggi. Sehingga guru kami pada saat itu mengedukasi pasien beliau dan juga kepada keluarganya bahwa
ini secara teori dibutuhkan tindakan, tetapi risiko kematiannya sangat tinggi. Ya, dan beliau pada saat itu setelah mendengar penjelasan dokter, beliau bilang, Bismillah dok, lanjut aja, kata beliau. Kata pasiennya? Iya, lanjut. Keluarga pun mendukung, walaupun kami sudah jelaskan, ini risiko kemungkinan terbesar adalah kematian Pak. Bismillah dok, saya juga nggak apa-apa, Bismillah. Ternyata dan kami lakukan tindakan dan benar Ustadz, ternyata tindakannya sulit. Kondisi beliau selama tindakan itu semakin menurun, sampai pada titik karena saya sebagai dokter yang merawat di ruangan mendampingi beliau, di titik saya tahu ini beliau nggak akan bisa terselamatkan, dan saya pun mendekat beliau di meja tindakan dan berbisik kepada beliau, Bapak mohon maaf sekali ini Bapak kondisinya kurang bagus, tindakan sepertinya kurang baik hasilnya Pak, mohon maaf sekali Bapak, ayo kita istighfar Bapak, zikir. Dan luar biasanya Ustadz, beliau tersenyum Ustadz, melihat ke saya dan tersenyum. Jadi di situ saya bergedik, nih orang udah mau meninggal, kenapa bisa setenang ini? Sementara banyak pasien yang kami lihat ketika di ambang kematian itu panik Ustadz. Ada yang teriak manggil ibunya, ada yang teriak apapun yang diteriakin. Tapi beliau bisa tersenyum dan kemudian berzikir sampai di akhir-akhir kehidupannya. Nah, 3 peristiwa ini yang kemudian membuat saya pribadi dan juga banyak teman-teman yang akhirnya berpikir bagaimana dengan akhir hidup kita masing-masing, apakah di antara 3 ini yang mana gitu. Ini setelah ikut kajian Jumat tadi? Iya, jadi dimulai artinya dari sentuhan-sentuhan spiritual dan keimanan begini itu datangnya setelah ikut kajian atau memang sebelumnya? Setelah ikut kajian Ustadz. Setelah ikut kajian? Ya, sebelum ikut kajian ada kejadian seperti ini juga, tapi mungkin tidak menyentuh atau gimana? Belum, karena kasus-kasus seperti ini baru ketemunya ketika pendidikan Ustadz. Pendidikan spesialis. Jadi mungkin kalau jawabannya itu dok, memang ada hadis Nabi SAW, seseorang akan ditutup hidupnya dengan kebiasaan yang dia lakukan. Jadi saya sering sampaikan di kajian, kalau kita mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, kita bisa lihat dari apa yang Allah tutup hidupnya. Atau beberapa hari sebelum dia meninggal dunia. Nah biasanya begitu. Kalau orang biasa sholat, kita kan bisa lihat di cuplikan tuh di YouTube, di media, ada orang yang sujud terus meninggal, ada yang lagi khutbah meninggal gitu-gitu kan. Ada yang lagi ceramah, ada orang lagi haji, umroh. Ada pola-pola atau kebiasaan yang mereka terapkan selama hidup, jadi Allah tutup dengan itu. Ada juga orang mungkin dia terbiasa kayak tadi pasien yang kedua. Mungkin memang itulah pola dia selama ini. Sehingga akhirnya mendekati kematian tetap aja dilakukan sama dia. Nah itu mungkin jawabannya di situ. Ada juga orang kadang-kadang dia mungkin semasa hidupnya terkenal orangnya sangat baik. Gitu kan. Mungkin begitu. Tapi ditutup oleh Allah SWT dengan kehidupan yang tidak baik. Itu mungkin karena dia cuma mengemas saja selama ini. Dia menutupi gitu kan. Seakan-akan dia itu orang soleh atau soleha dengan penampilannya. Tapi ternyata akhir hidupnya Allah buktikan. Nah, itu memang ada hadis yang berhubungan dengan masalah itu. Mungkin gini dok, yang selanjutnya kali itu kan tadi sebab hijrah ya. Kalau kita bisa simpulkan mungkin ada peran seorang dosen yang sudah lebih dulu kenal agama, kemudian dia juga ingin berbagi kepada mahasiswanya dan mahasiswinya sehingga dibuatlah di rumah sakit sementara nunggu karena tujuan jurusan spesialis itu di rumah sakit diputarkanlah kajian Jumat gitu ya. Iya, Baik, sekarang setelah antum itu tahun berapa itu? 2017 atau 2017 sekarang kan 2012 2013 Ustaz Afan. Ya berarti sudah kurang lebih 13 tahunan 13 tahun yang lalu Ustaz. Dari masa itu kemudian sampai sekarang ini apa yang antum lakukan supaya bisa tetap konsisten istiqomah dengan hasil hijrah ini? Apakah ada satu kejadian besar dalam hidup, ada penemuan kayak tadi misalnya kasus-kasus lain di rumah sakit gitu kan? Atau apalah mungkin ya? Baik, jadi Ustadz jadi bisa saya simpulkan Ustadz, bagi kami seorang dokter, kalau setelah menjadi seorang dokter itu bisa dikatakan profesinya, kalau guru-guru kami mengatakan profesi yang sunyi Ustadz. Maksudnya begini, tidak ada satupun yang tahu tujuan dari dokter ini meresepkan tindakan, apakah ini benar-benar ikhlas, tulus untuk pasien, kebaikan pasien, atau hanya sebab materi, kecuali hanya dirinya dengan Tuhan gitu, dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika lulus sebagai seorang dokter spesialis dengan kesibukan yang luar biasa, pasti akan merasakan kekosongan di sana Ustaz. Dan ketika
saya belajar dan alhamdulillah juga mendengar kajian dari para asatidz, ini terpenuhi dengan adanya ilmu agama. Ilmu ini yang kemudian menuntun saya pribadi dan juga teman-teman yang lain, dokter-dokter yang lain untuk benar-benar amanah dalam melakukan pekerjaan. Sehingga alhamdulillah Ustadz, setelah selesai pendidikan, yang menyambung yang tadi Ustadz, kami rutin ikut kajian, alhamdulillah dari YouTube. Ini juga dari YouTube juga banyak karena kami sangat sibuk di pendidikan pada saat itu. Jadi media satu-satunya yang bisa kami akses adalah di YouTube. Salah satunya kajian dari Ustadz juga. Di situ kami banyak belajar dan mengenal sunnah Ustadz. Dan bagi kami metodologi dengan sunnah, dengan manhaj salaf itu sangat sesuai dengan pola kedokteran sebenarnya Ustadz. Karena ketika kita dokter melakukan pengobatan, misalnya jantung melakukan tindakan A dan B, harus berdasarkan dengan bukti ilmiah yang kuat. Dan ketika kami mengikuti kajian-kajian sunnah, alhamdulillah setiap pernyataan, setiap ilmu yang diajarkan sesuai dengan disampaikan dalil-dalil di belakangnya. Sehingga bagi kami dokter sangat-sangat mudah menerima kajian-kajian sunnah. Dan alhamdulillah Ustadz, saat ini sudah banyak komunitas dokter mengaji, itu sudah sangat banyak sekali. Dan kami sudah punya komunitas sendiri yang insya Allah saling menguatkan. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu semua yang pesimis terhadap dunia kedokteran ya, tidak seburuk itu insya Allah. Banyak sekali ikhwan-ikhwan kita, para dokter-dokter yang saya kenal beberapa ikhwan dokter spesialis yang masya Allah soleh. Dan beliau pun berdakwah dan itu komunitasnya semakin banyak. Walaupun mungkin akhir-akhir ini Ustadz ada kasus-kasus yang mencoreng nama baik kedokteran, tapi dengan adanya kajian-kajian ilmu agama ini, saya yakin ini akan membuat dunia kedokteran lebih bermanfaat bagi masyarakat Ustadz. Artinya kiat istiqomahnya tadi mendengarkan kajian-kajian. Nah, Ustadz. Ya, menyibukkan diri untuk itu. Waktu dosen tadi mengadakan kajian Jumat, ya. Secara persentase, dokter-dokter spesialis itu yang jadi mahasiswa, semuanya ikut atau semuanya, sebagian persentasenya? Oke. Jadi karena beliau adalah seorang guru besar, pengaruhnya sangat kuat, semuanya harus ikut Ustadz waktu itu. Beliau punya pengaruh. Diwajibkan ikut? Iya, beliau punya kekuatan, pengaruh, dan beliau gunakan untuk berdakwah pada saat itu. Dengan cara yang lembut tentunya Ustadz. Apa semua mahasiswa dan mahasiswa itu memang mendapatkan manfaat dari kajian tersebut? Iya. Kan ini kajiannya cuma online kan? Iya. Dan beberapa kali beliau juga mengundang Ustadz di Kota Padang untuk datang ke forum kami dan memberikan pengajian setiap sekali sebulan setidaknya Ustadz datang dan memberikan kajian dan kemudian ada tanya jawab di sana. Oh, insya Allah. Dengan Ustadz Elfi Syam di Kota Padang, Ustadz. Insya Allah. Hafizah. Baik, jazakallah khair. Baik. Mungkin kalau ada pertanyaan masuk dari teman-teman silakan bisa dibacakan. Ini kebetulan yang baca dari Padang juga nih. Oh iya, udah kenalan tadi Ustadz. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama untuk Dr. Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya pernah mendengar bahwa vape itu lebih berbahaya daripada rokok konvensional. Apakah ini ada alasannya dan bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Baik, langsung jawab Ustadz. Ya, silakan. Baik. Ya, jadi Bapak Ibu semua dan juga teman-teman semua, ini salah satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Tubuh kita, paru-paru kita, saya bisa yakinkan teman-teman semua diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla itu hanya untuk saluran pernafasan kita ini diperuntukkan hanya untuk udara bersih, bukan untuk yang lain. Dan ketika ini digunakan untuk yang lain, zat yang asing dan bukan obat, maka hampir dipastikan apapun itu pasti akan menyebabkan gangguan kesehatan. Rokok konvensional, rokok biasa itu sudah sangat kuat ya bukti-buktinya untuk kesehatan kita sangat buruk. Dan saat ini vape atau rokok elektrik ini produk yang baru Ustadz, mungkin masih 10 tahunan ini. Dulu pada awal-awal dibuat sempat diyakini sebagai alternatif yang aman bagi rokok konvensional. Dibilang sebagai alternatif yang aman. Akan tetapi setelah 10 tahun kami teliti dan sudah makin banyak jurnal-jurnal penelitian yang ada, ternyata ditemukan bahwa tidak kalah berbahaya antara vape dengan rokok konvensional. Bedanya hanya vape ini karena produk baru, penelitiannya tidak sebanyak rokok yang konvensional Ustadz. Jadi
Tetapi kedepannya sudah banyak sekali himbauan, bahkan di beberapa negara maju sudah melarang peredaran vape atau rokok elektrik ini. Dan sayangnya di Indonesia masih sangat longgar. Jadi baik rokok konvensional dan elektrik atau vape itu sama-sama berbahaya dan hampir dipastikan akan menyebabkan gangguan kesehatan di kemudian hari dalam jangka yang panjang. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, semoga selalu diberikan lindungan oleh Allah. Ustadz, saya memiliki keluarga yang masih merokok, terutama ayah. Bagaimana cara mengingatkan agar saya tidak durhaka untuk mengingatkan ayah saya agar berhenti merokok dengan baik? Silakan Ustadz, tafadhol. Yang pertama doakan dulu tentunya. Semua orang yang masih jauh dari agama itu butuh doa. Kita saja yang sudah misalnya sudah hijrah, sudah coba lebih mendekat diri kepada Allah, kita masih terus membaca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Selalu kita minta itu. Dan itu dijadikan sebagai rutinitas di setiap sholat, rukunnya adalah membaca Al-Fatihah. Dan kita harus minta itu, tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita ulang-ulangi, padahal sudah muslim, mungkin sudah sholat, bahkan yang baca Al-Fatihah umumnya kan kalau dalam sholat orang yang sudah sholat gitu ya. Itu menandakan kita sangat butuh. Nah begitu juga dengan orang-orang yang belum, apalagi orang yang belum mendapatkan hidayah atau masih dalam pelanggaran-pelanggaran agama. Kita doakan dengan tulus ya. Antara azan dan iqamah pada saat hujan turun sepertiga malam. Kadang-kadang kita mungkin kuatkan dengan tawasul, dengan amal saleh. Kita bersedekah, niat agar Allah memberikan hidayah kepada ayah kita misalnya yang masih merokok. Atau yang keluarga yang lainnya, nah seperti itulah. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan yang paling baik itu sebenarnya edukasi ya, ilmiah, data-data ilmiah. Kalau misalnya ayah ini suka baca, kita berikan artikel-artikel, ya tulisan-tulisan mungkin bisa dikirim di HP beliau. Atau kalau kita takut beliau tersinggung, kita bisa melalui orang yang kira-kira yang sebaya dengan beliau, ada orang yang bisa memberikan artikel tersebut dikirim ya. Atau mungkin kalau Anda anak bungsu, maka Anda minta kepada kakak anak tunggal untuk bicara, yang paling anak sulung untuk berbicara misalnya, atau kakak Anda. Maka itu bisa. Atau kalau misalnya biasa visual atau audio, kita kirimkan informasi tentang masalah itu baik secara ilmiah ataupun secara agama. Kemudian yang ketiga tentunya kita bisa coba memberikan opsi pilihan gitu ya. Kayak misalnya kita sering memberikan hadiah, yang hadiah itu kita harapkan dalam bentuk konsumsian mungkin ya, yang bisa menggantikan posisi rokok itu. Ya, harapan kita begitu, walaupun persentasenya mungkin tidak besar. Tetapi seringnya kita membawakan buah-buahan, jus-jus yang segar, selalu itu aja hadiahnya, gitu kan? Sehingga akhirnya beliau terbiasa, dan kita jelaskan pada saat kita datangkan, ini saya baru dapatkan ada satu jus yang sangat alami, manfaatnya ini ayah misalnya, kita sebutkan sehingga beliau teredukasi. Nah ini kan bisa mengurangi persentase, karena biasanya orang-orang yang konsumsi banyak rokok ini karena memang dia lagi nggak ada kegiatan lain sehingga larinya ke situ. Tapi kalau dia lagi makan, dia lagi ngobrol, dia lagi aktivitas, mungkin itu bisa mengurangi. Maka ini mungkin bisa membantu dengan izin Allah SWT. Mungkin itu saja. Ya. Oke. Lanjut Ustaz? Ya, silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Bobby. Dokter, saya bukan seorang perokok berat, bukan perokok maksudnya. Namun kalau keluarga ataupun banyak sekali di sekitar saya masih suka merokok. Apakah benar rokok itu lebih berbahaya jika pasif? Iya. Silakan Ustaz. Baik. Tanpa diragukan, asap rokok yang seorang hisap dan hembuskan keluar dan terkena orang lain adalah bentuk kezaliman. Ini tanpa keraguan. Kenapa begitu? Karena berdasarkan studi Bapak Ibu semua, perokok pasif ya, itu 3 kali lebih berisiko dibandingkan perokok aktif untuk menderita penyakit kronis di kemudian hari. Dan tidak sedikit kejadian yang tragis yang saya tangani, adanya istri-istri yang kemudian mengalami serangan jantung, padahal beliau tidak pernah merokok. Tapi hidup berkeluarga, berumah tangga dengan suami yang perokok. Sehingga beliau akhirnya mengalami serangan jantung, ada juga yang menderita kanker payudara. Sehingga nggak bisa kita hindari lagi faktanya Bapak Ibu semua, asap rokok itu adalah kezaliman kepada sesama kita. Dan kebanyakan perokok aktif juga perokok pasif Bapak Ibu. Karena kebanyakan mereka berkumpul ya Ustaz, mereka merokok bersama-sama, 3 orang merokok dalam satu tempat,
satu orang mengeluarkan asap rokok, yang lain juga mengeluarkan asap rokok, sehingga mereka saling berbagi asap rokok, sehingga aktif plus pasif umumnya ya udah double ya. Akhirnya ini meningkatkan resiko seseorang untuk menderita penyakit jantung di kemudian hari. Oke, Taib. Syukron Dr. Bobby. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz sendiri. Di sini dijelaskan bahwa rokok itu banyak sekali mudaratnya. Lalu bagaimana pandangan rokok sendiri, kedudukannya di dalam Islam, bagaimana rokok ini kedudukannya Ustaz? Dan apakah ada suatu hadis yang bisa menjelaskan secara langsung untuk kita agar segera meninggalkan rokok ini sendiri? Tafadhol Ustaz. Ya. Kalau saya termasuk orang yang berpegang pendapat tentang keharamannya, ya, dan itu mayoritas ulama berpegang pada pendapat itu. Memang rokok di masa Nabi Muhammad SAW tidak ada, karena baru muncul gitu kan. Lalu bagaimana kita atau ulama mengeluarkan sebuah hukum berhubungan dengan hal-hal yang belum ada di masa Nabi? Kalau makanan sama minuman, umumnya sih mereka berpegang pada dalil masalah khamr. Allah SWT berfirman tentang khamr, yasalunaka anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Dalam surah Al-Ma'idah. Artinya ditanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan juga judi. Katakan pada keduanya ada manfaat bagi manusia dan juga ada dosanya. Tetapi mudaratnya atau dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Potongan yang akhir tadi kita baca ayat ini, bahwasanya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya dijadikan sebagai sebuah kaidah. Segala sesuatu yang dikonsumsi ternyata efek sampingnya lebih besar daripada manfaatnya. Misal persentase efek sampingnya itu 50% ke atas, 60, 70, 80% misalnya. Yang efek positifnya ini cuman 10%, 20%, maka tetap masuk dalam kategori ini. Masuk dalam kategori ini. Nah ini tentu poin yang dijadikan sebagai dalil. Begitu juga dengan cukup banyak ulama mengangkat ayat Al-Quran juga bahwasanya Allah menghalalkan bagi kalian yang baik-baik, thayyibat, dan Allah mengharamkan khaba'ith atau hal-hal yang buruk gitu ya. Maka ulama mengatakan tidak diragukan lagi rokok masuk dalam kategori khaba'ith, hal-hal yang buruk. Karena tadi kita sudah dengar dari Dr. Bobby dan juga teman-teman medis internasional itu sudah membahasnya. Terbukti hampir seluruh dunia pasti pemerintah mereka mengeluarkan instruksi agar rokok-rokok itu ditulis peringatan-peringatan besar. Perokok juga tidak boleh melakukannya tadi di pesawat, tidak boleh melakukannya di bandara. Kalaupun ada, paling disiapkan tempat khusus buat mereka. Ya udah, mau mati sekalian sama-sama di sana gitu ya. Jadi jangan bagi-bagi untuk orang. Karena tadi sudah dengar perokok pasif kan masalah juga. Kita nggak merokok tapi kita menghirup kan itu jadi masalah. Itu contoh-contohnya. Ini pernah saya ceritakan, ada seorang guru SD di Jeddah, dia perokok berat. Dia masuk ke majelis seorang syekh dekat rumah dia, kebetulan lagi isi pengajian. Menjelaskan tentang ayat Al-Quran tadi. Allah menghalalkan thayyibat dan Allah mengharamkan khaba'ith. Salah satu contohnya beliau kasih contoh rokok. Maka guru itu protes, dia bilang, Syekh, Anda mengatakan rokok itu masuk dalam khaba'ith, hal yang buruk. Tapi saya tidak melihat buruk. Saya sudah sekian lama merokok, tapi saya nggak apa-apa, nggak sakit, nggak apa segala macam gitu ya. Dia puji-pujilah diri dia tetap sehat, tidak sakit, tidak pernah masuk rumah sakit. Kata syekhnya setelah dia selesai jelaskan argumentasinya, apa Anda kalau tadi saya dengar Anda menganggap itu rokok baik, thayyibat berarti, bukan khaba'ith. Karena pilihannya cuma thayyibat, baik-baik, bagus atau buruk kan gitu. Dalam Al-Quran gitu. Anda seakan-akan sekarang mengemas, tadi saya bilang itu khaba'ith, buruk. Anda mengatakan ini thayyibat, baik. Kalau Anda menganggap itu baik, karena tadi dianggap tidak ada efek negatifnya segala macam, saran saya, sebentar Anda pulang, beli rokok yang banyak, bagi-bagi. Kasih istri, kasih anak, merokok rame-rame. Gitu. Kata syekhnya. Maka untungnya dengan akal sehatnya guru ini, karena dia guru, dia mengajar, mungkin dia bisa tangkap positifnya. Dia sudah kalau gitu saya tahu syekh, kenapa jadi haram. Karena kalau baik bagi-bagi aja. Sekalian anak-anak kita merokok sama-sama di rumah, ngepul aja semuanya gitu. Ya, jadi memang arahnya ke sana. Belum lagi efek-efek yang lain ya. Ini yang saya pernah berbagi dan ini pengalaman gitu. Saya pernah meruqyah seseorang keluarga. Dia kena sihir. Lagi ngeruqyah ini sudah teriak-teriak setannya dulu. Ampun gini yang kapok-kapok gitu ya. Terus tiba-tiba waktu saya lagi ngeruqyah gitu, ada satu keluarga lain yang tinggal satu rumah, itu perokok kebetulan.
Dia lewat di sebelah situ. Cuma lewat. Di sebelah saya kebetulan. Duduk juga di situ. Mungkin dia mau dengar ayat ruqyah itu. Tiba-tiba orang yang kesurupan ini balik ke dia lalu dia mengatakan kawan. Ini wallah ini. Demi Allah depan mata saya sendiri. Dia tunjuk kawan karena sama baunya mungkin. Ya, ini yang merokok jangan tersinggung karena ini pengalaman. Lah iya. Belum lagi coba lihat orang kalau semedi, orang kalau apalah ya, iya sesajen pasti ada 2 bungkus rokok tuh biasanya. Kenapa rokok? Kenapa enggak ayam saja? Kenapa harus ada rokoknya? Rupanya jinnya suka rokok. Salah satu sahabat dekat saya juga, seorang peruqyah, beliau cerita pengalaman untuk kami lagi berbagi pengalaman itu. Dia cerita, Ustaz saya pernah ruqyah orang sudah kesakitan jinnya. Tiba-tiba ada masuk asap rokok dari luar rumah, masuk ke dalam rumah. Tercium, saya cium, orang yang kesurupan ini cium juga. Terus tiba-tiba dia begini, makanan kesukaan saya. Ini kata setannya nih. Orang ini lagi tidak sadar gitu. Kata teman saya peruqyah, saya keluar cari. Ternyata di depan ada orang rokok, asapnya masuk gitu. Ini fakta lapangannya selain dalil syar'inya gitu kan. Selain memang buktinya secara peraturan pemerintah itu kan jelas. Itu semuanya tidak boleh. Jadi kalau teman-teman mau konsumsi, alhamdulillah masih banyak yang lain kan. Ada susu, ada madu, banyak banget makanan yang sehat-sehat. Itu aja yang kita konsumsi. Ngapain harus buang uang pada hal yang tidak ada manfaatnya. Apalagi tadi dokter sudah jelaskan secara ilmiah memang tidak ada manfaatnya dokter. Ya. Racun. 100% racun ya? Racun 100%. 100% racun. Artinya kalau kita cari 1% aja nggak ada baiknya. Untuk apa untuk masukin racun ke dalam tubuh? Kalau itu tadi penelitian dokter dan secara medis ditemukan begitu, ini kita bisa hubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuhliku anfusakum." Jangan kalian binasakan diri kalian. Ya. Dalam ayat lain, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian bunuh diri kalian. Ya termasuk membunuh diri namanya. Dan pemerintah kita sudah tulis rokok bisa membunuh, bukan gitu. Jadi ini poin teman-teman sekalian sudah cukup untuk menjadi argumentasi tidak usah kita konsumsi. Apalagi memang tadi jangka panjang mengganggu. Ini biasanya dok ya. Orang kalau mau jual obat biar cepat laku itu biasanya ini bagus buat laki-laki gitu ya. Ya, laku obatnya langsung ya. Nah ini ternyata merusak kelaki-lakian nih. Ya, betul. Pilih yang mana gitu. Benar nggak dok? Betul Ustaz. Nah iya. Itu kan masalah. Impotensi dan apa dia. Semua itu bisa muncul. Belum juga tadi kalau anda menikah terus istri dari perokok pasif. Tadi kesian ada yang kena kanker payudara. Belum lagi kalau hamil ya, ke janinnya bisa berpengaruh kepada kecacatan bayi nggak tuh? Bisa salah satu sebab penyakit jantung bawaan pada anak orang tua baik ayah atau ibu yang merokok Ustaz. Ya karena dihirup oleh ibu yang hamil tadi. Ibunya hamil dan kemudian mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah itu jadi efeknya kan banyak banget ya. Dan kembali gini satu pertanyaan penting teman-teman bagi yang masih merokok. Kalau anda tidak merokok kenapa? Tidak ada apa-apa gitu. Kecuali itu satu-satunya konsumsian kita di muka bumi. Kalau nggak rokok mati, ya ini banyak banget makanan lain yang sehat gitu ya. Maka itu lebih baik Allahu a'lam ditinggalkan. Mungkin begitu sudah. Jazakallah khair dok. Terima kasih atas informasinya. Nanti kedepannya juga mungkin kita akan undang teman-teman kita dokter di spesialis yang lain mungkin. Supaya teman-teman bisa mendapatkan edukasi. Tapi ini termasuk informasi penting karena berhubungan dengan masalah kesehatan jantung kita. Jadi tadi pola makan, ya kemudian pola tidur, kemudian menjauhi rokok dan hal-hal yang lainnya tadi mudah-mudahan bisa jadi informasi buat kita. Begitu saya teman-teman sekalian kalau benar dari Allah silakan diambil informasi dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi